Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat serta selamat beraktivitas bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Permana dari PT PN 4 Regional 3 Pekanbaru Riau. Pada video kali ini, video yang kedua, ini saya akan menyampaikan secara ringkas tentang materi manajemen bisnis. Jadi masa depan ini adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, bukan milik mereka yang menyia-nyiakan hari ini. Nah, satu kata dari sekian banyak kata yang menggambarkan secara umum tentang pentingnya arti sebuah manajemen. Karena topik kita pada hari ini adalah manajemen bisnis, maka izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan narasi dari manajemen bisnis itu sendiri. Sebuah narasi tentang manajemen bisnis itu dapat digambarkan sebagai sebuah perjalanan, bukan sebuah proses. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah ide itu tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan yang kokoh. Bagaimana sebuah kekacauan itu kita rubah menjadi sebuah keteraturan, dan bagaimana sebuah tim yang kita bentuk itu dapat digerakkan menjadi suatu mata rantai demi goals dan tujuan itu. Dalam manajemen bisnis, seorang manajer adalah sosok yang sangat berpengaruh pada kinerja timnya. Maka dari itu, seorang manajer itu harus memiliki manajemen skill, baik itu berupa soft skill maupun berupa hard skill itu. Manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan sebagai sebuah tim, sehingga baik itu input, proses maupun output dapat berjalan secara optimal mungkin gitu. Seorang manajer harus mampu mengelola berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik, informasi, dengan cara beberapa tahapan perencanaan, dengan cara pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan memantau. Sehingga dengan kata lain, seorang manajer itu harus efisien menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak dan efektif, membuat keputusan yang tepat serta berhasil menerapkannya di lingkungan kerja itu sendiri. Nah, dalam mengelola berbagai sumber daya yang efektif dan efisien diperlukan beberapa perencanaan dan pengendalian melalui kontrol anggaran. Kemudian tidak hanya mengelola anggaran, seorang manajer itu berpikir secara sistematik. Apa itu sistematik? Sistematik itu adalah melihat permasalahan dan fenomena secara keseluruhan, fokus kepada perubahan, serta memahami komponen teknologi, ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum, dan hal-hal lainnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, seorang manajer juga perlu membagi skala prioritas masalah berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama itu ada jangka waktu panjang, itu berupa perencanaan strategis, jangka waktu menengah berupa perencanaan taktis, dan jangka pendek itu berupa perencanaan operasional itu. Sedangkan berdasarkan tingkat kepentingannya atau urgensinya, masalah ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah penting dan mendesak, kuadran kedua itu penting tapi tidak mendesak, kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak, kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Dan adapun masalah manajerial pada pendekatan dinamika sistem itu terbagi menjadi 3 level. Yang pertama itu top management, middle management, and operational management. Kemudian kalau berbicara mengenai metode pendekatan dinamika sistem yang digunakan, meliputi identifikasi masalah, konseptual sistem, formulasi, analisa, pengembangan kebijakan, serta yang terakhir itu adalah penerapan. Kemudian pada akhirnya manajemen bisnis ini bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi ini adalah tentang keberanian mengambil resiko, kemampuan memimpin, dan ketekunan untuk menghadapi tantangan. Terapkan manajemen bisnis, awal keberhasilan berdampak pada keberlanjutan. Jangan lupa like dan share ke kawan-kawan, sertakan komen sebagai perbaikan ke depan. Saya Yogi Permana, undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.